Halo, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah subscribe dan juga like video saya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan juga share jika dianggap video ini bermanfaat. Baiklah teman-teman, pada video ini saya akan berbicara tentang tips memulai hidup minimalis. Ternyata setelah saya banyak membaca, gaya hidup minimalis punya banyak manfaat. Terus, bagaimana cara memulainya? Nah, berikut ini ada 7 cara yang bisa kamu coba untuk memulai hidup minimalis. Yang pertama, decluttering. Sederhananya, decluttering adalah memilah-milah barang. Mana yang bisa digunakan, mana yang jarang digunakan, dan mana yang sudah tidak bisa digunakan. Barang yang masih dapat digunakan atau sering digunakan bisa disimpan dan digunakan kembali. Sedangkan barang yang sudah rusak tentunya dibuang saja. Barang yang masih layak pakai tapi tidak dibutuhkan lagi bisa dijual atau disumbangkan. Intinya, kita memilih mana yang mau disimpan dan mana yang mau disingkirkan. Untuk mempermudah decluttering, kamu bisa pakai aturan 90/90. Apakah saya sudah menggunakan barang ini selama 90 hari terakhir? Atau apakah saya akan menggunakan ini 90 hari ke depan? Kalau jawabannya tidak, berarti kamu tidak terlalu membutuhkan barang tersebut. Aturan itu bisa dipersempit 30/30. Jadi, per 30 hari. Disesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Tapi, saran saya untuk pemula jangan menggunakan waktu yang pendek, tapi gunakan saja 90/90. Nanti ketika sudah terbiasa untuk mendecluttering atau dengan gaya hidup minimalis, baru dipersempit jarak waktunya. Tips kedua, merapikan rumah secara rutin. Untuk menjaga barang-barang tetap bersih, rapi, dan terawat, kamu harus merapikan rumah secara rutin. Ini juga bisa membantu kita memastikan kalau tidak ada penumpukan barang-barang yang tidak perlu. Kalau ada, kita bisa segera menguranginya. Tips yang ketiga, belanja sesuai kebutuhan. Minimalis beda sama pelit. Kita tetap bisa beli barang dan jasa apa saja sesuai kebutuhan dan memastikan jika yang kita beli tidak akan berakhir sia-sia. Kadang, kita melihat barang yang packaging atau desainnya bagus dan tertarik untuk beli, padahal bisa saja sebenarnya kita tidak butuh. Kita tidak tahu fungsinya apa, dan kita tidak tahu itu akan dipakai atau tidak. Beli barang lucu boleh, tapi tetap perhatikan fungsionalnya juga ya. Tips yang keempat, utamakan kualitas daripada kuantitas. Agar barang bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama, tentu kita harus membeli produk yang kualitasnya baik. Jadi, kita tidak perlu melakukan pembelian berulang. Karena pembelian berulang hanya akan menumpuk barang di rumah. Tips yang kelima, kurangi ikatan emosi terhadap barang. Sebagian dari kita kadang merasa punya ikatan emosi terhadap barang. Misalnya, boneka masa kecil, surat-surat lucu, surat-surat kenangan tempo dulu, dompet dari teman, souvenir oleh-oleh, dan lain sebagainya yang punya kenangan tersendiri. Ikatan emosi terhadap barang ini membuat kita jadi punya perasaan yang sayang untuk menyingkirkannya.
Padahal barang tersebut jarang dilihat, tidak dipakai lagi, dibiarkan menumpuk di gudang. Tapi sayang untuk dibuang. Coba kurangi perasaan sayang untuk dibuang terhadap barang. Kalau barang-barang itu sebenarnya tidak esensial lagi, lebih baik dibuang atau disumbangkan saja supaya tidak memenuhi ruang. Tips yang keenam, mengatur isi lemari pakaian. Setiap mau keluar rumah, sering banget bingung mau pakai baju yang mana. Saking banyaknya pilihan. Adakah yang seperti itu? Karena saya sering sekali merasakan itu. Akhirnya yang dipakai baju itu lagi, baju itu lagi. Yang lainnya tidak dipakai. Coba rapikan dan atur kembali lemari pakaianmu. Pilih baju yang kira-kira tidak akan kamu pakai lagi, lalu singkirkan untuk dijual atau disumbangkan. Lemari yang teratur dan tidak terlalu banyak tumpukan baju membuat kita jadi lebih gampang untuk memilih hari ini pakai baju apa. Tips yang terakhir, terapkan prinsip mengganti, bukan menambah. Beli barang baru tentu saja boleh, apalagi kalau memang penting dan juga butuh. Tapi jangan sampai berlebihan dan menyebabkan penumpukan. Biar tidak menumpuk, kamu bisa menerapkan prinsip ganti, bukan menambah. Misalnya, mau beli sepatu baru, di rumah sudah punya 2 pasang dan yang satunya sudah jarang dipakai. Kalau kamu mau beli sepatu baru, maka sepatu yang jarang dipakai itu lebih baik disingkirkan dulu. Ya biar tidak menumpuk jadi 3 sepatu. Itu dia tips memulai gaya hidup minimalis. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.